Calon bek baru Manchester United, Jurrien Timber punya masalah di tinggi badan. Bek berbakat Ajax Jurrien Timber menyatakan dirinya terkadang mengkhawatirkan masalah tinggi badan dia sehubungan dengan karir profesionalnya. Terlebih dia adalah seorang pemain belakang. Sudah menjadi mafhum bahwa defender biasanya memiliki postur tubuh yang menjulang, akan tetapi tidak demikian dengan Timber. Pemain 20 tahun itu memiliki tinggi badan yang hanya mencapai 179 cm. Untuk ukuran bek itu dianggap pendek. Timber pun kadang-kadang merasa khawatir dengan keadaannya tersebut. Meski demikian, hal itu justru selalu mendorong dia untuk berusaha tampil konsisten. Buktinya, kecemerlangannya di musim lalu mengantarkan Ajax keluar sebagai kampiun Eredivisie. Timber menjadi salah satu target serius manajer baru Manchester United, Erik ten Hag. Sang juru taktik berhasil bisa reuni dengan bekas anak didiknya di Old Trafford. Timber menegaskan dirinya berhasrat untuk terus meningkatkan skill dia, terutama karena dirinya adalah pesepak bola yang tergolong pendek. Saya terkadang merasa bahwa itu adalah musim pertama sesungguhnya saya bersama Ajax. Saya telah belajar bermain dengan rasa sakit dan nyeri. Saya mulai tampil dengan lebih konsisten, namun saya ingin meningkatkan diri saya lebih lanjut. Sebagai contoh, saya bukanlah pemain tertinggi. Itulah kenapa saya sering melatih lompatan saya, sebab saya berambisi untuk belajar menyundul bola dengan lebih gemilang lagi. Itu juga merupakan tantangan untuk bisa tampil secara konsisten dari musim ke musim, menjadi lebih baik dari level standar. Itulah target saya. Pungkas Timber. Man United siap bersaing untuk rebutkan Fabian Ruiz. Manchester United bakal fokus untuk membenahi lini tengah mereka di bursa transfer musim panas ini. Nama Fabian Ruiz masuk ke dalam daftar pembelian setan merah di bursa transfer kali ini. Ruiz sendiri memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Napoli. Pemain yang bergabung dengan Napoli dari 2018 tidak mau memperpanjang kontraknya. Seperti yang dikutip dari Team Talk, MU harus siap untuk bersaing dengan dua klub Liga Inggris, yakni Arsenal dan Newcastle United, yang juga naksir dengan Ruiz. Sejauh ini ketiganya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pemain berusia 26 tahun tersebut. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, menegaskan dirinya siap untuk menjual gelandang tersebut. Sejauh ini Napoli mematok harga di kisaran 25,5 juta pound sterling untuk Ruiz. Pemain yang menjalani karir junior bersama Real Betis tersebut sudah 4 musim membela Napoli. Sejauh ini Ruiz total bermain 166 kali dan mencetak 22 gol. Satu kesalahan fatal Van Gaal di MU dulu wajib diingat ten Hag. Manajer baru Manchester United diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan Louis van Gaal, juru taktik asal Belanda yang dulu juga melatih MU. Sosok Van Gaal mendatangkan energi positif dan optimisme tersendiri berkat rekam jejaknya sebagai pelatih papan atas. Tapi era Van Gaal di MU berakhir dengan pemecatan pada 25 Mei 2016. Keberhasilan Van Gaal mempersembahkan piala buat Der Devil dianggap tidak cukup. Ia tetap dianggap gagal. Menurut Marcel van der Krans, jurnalis sepak bola asal Belanda, Louis van Gaal melakukan satu kesalahan saat menjadi manajer MU. Ia pun mengingatkan agar Ten Hag bisa belajar dari kesalahan kompatriotnya pendahulu tersebut. Menurutku, Ten Hag harus beradaptasi. Itu adalah keberatan utamaku saat ada pelatih asal Belanda datang ke Inggris. Kalian tak akan pernah tahu Premier League seperti apa sampai benar-benar berkecimpung di dalamnya. Menurutku semua manajer kontinental yang tak pernah main di Inggris bakal gagap kultur setibanya di sana. Hal itu pula yang menjadi masalah Louis van Gaal. Ia seorang pelatih hebat, ia punya banyak kebiasaan lucu, dan ia punya cara komunikasi yang amat Belanda, sehingga amat belak-belakan ke media. Ia pelatih top, tapi bukan sosok tepat buat MU. Keinginannya terlalu Belanda dan kelewat ngotot melakukannya. Tapi tidak bisa seperti itu. Aku berharap Erik ten Hag sudah belajar dari hal tersebut. Apalagi ia juga bisa menganalisisnya sendiri. Dan itu bisa membuat masa-masa adaptasinya jadi lebih mudah. Tuturnya.
Harry Maguire soal ancaman bom. Kritik ada batasnya, saya juga punya keluarga. Pemain Manchester United Harry Maguire kerap menjadi bulan-bulanan kritik publik sepanjang musim 2021-2022. Dan sebagian diantaranya melakukannya dengan cara yang melewati batas. Kritikan berubah jadi ejekan hingga ancaman. Beberapa orang melakukannya dengan cara yang keterlaluan, seperti menebar ancaman bom ke rumah Maguire hingga membuat kepolisian setempat turun tangan pada bulan April lalu. Kalau cuma sekedar kritikan, Maguire tak mempermasalahkan. Ia sudah sering menerima hal semacam itu sebagai seorang pesepak bola. Namun buatnya, ancaman bom ini keterlaluan. Sudah jelas bahwa saya akan dikritik. MU membayar dengan uang berjumlah besar untuk saya. Ini salah satu klub yang dicintai di dunia dan juga yang paling dibenci di dunia. Kami sadar sedang berada di bawah pengawasan ketat. Saya sangat menerima kritik ketika kami kebobolan gol atau berbuat kesalahan. Saya sudah cukup besar untuk menerima orang-orang yang mendukung dan berkata bahwa saya bisa berkembang. Ada batas di mana kami sebagai manusia. Saya punya keluarga. Orang-orang yang bertanya apakah itu mempengaruhi saya, mental saya tidak begitu terpengaruh. Tapi ketika itu soal ancaman bom, ini lebih ke soal keluarga, tunangan saya, Fem. Saya senang anak saya masih berusia di mana mereka tidak membaca dan melihat sesuatu di berita. Kalau anak saya lebih dewasa, mereka bisa melihat sesuatu dan pergi ke sekolah lalu orang-orang membicarakannya. Itulah momen ketika Anda akan terpengaruh.